bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan setiap kami untuk kami dapat menghampiri tahta-Mu yang kudus. Layakkan setiap kami. Kami rindu memberikan yang terbaik buat Engkau. Inilah persembahan kami. Kami akan mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Bertatalah atas pujian kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan hentar, percepat langkah mereka. Tuhan melindungi, menibakan sampai di tempat ini dengan tak kekurangan suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Kita siap mendengarkan, kita siap melayakkan, meninggikan nama Tuhan saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan sembah Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan sudah mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Haleluya. Tuhan, glory Tuhan, Engkau baik buat kami. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Amin Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita katakan sama-sama, layak dipuji disembah. Hanya Kau yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Sekarang dan Yes Tuhan. selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji di hanya Kau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Yes, Abang Tuhan, Raja, Engkau Raja di atas segala raja. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kita sembah Dia, kita bersorak-sorak. Katanya Dia yang layak kita sembah. Hanya Dia yang layak kita tinggikan. Hanya Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Kau Tuhan yang ajaib. Kau Tuhan yang mulia. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau. Kau tabib di atas segala tabib. Kau dokter di atas segala dokter. Engkau Yehova Rafa. Engkau Yehova Jireh. Engkau Yehova Nisi. Ya Ramaya Sangkara Maya Sangkara Kata Kaya Sangkara Bara Maya Se. Ya Ramaya Sangkara Maya Se. Haleluya Tuhan. Kita katakan sama-sama layak dipuji. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertanda dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Benar Tuhan, namamu besar, namamu ajaib. Engkau Raja di atas segala raja, yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Sukacita mengalir atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami persilahkan duduk kembali. Haleluya. Kita akan bersukacita senantiasa dan memuji nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hatiku penuh nyanyian, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita bersukacita hari ini. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus.
Oh, siapa dia? Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, Puji Tuhan, haleluya, Puji Tuhan, haleluya, Puji Tuhan, haleluya, haleluya, Puji Tuhan, haleluya, Puji Tuhan, haleluya, Puji Tuhan. haleluya. Kita katakan, hatiku penuh nyanyian ya. Hatiku penuh nyanyian, amin. Hatiku penuh nyanyian, amin. Hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dia adalah Raja. Dia adalah Tuhan. Namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, siapa dia? Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Haleluya, Puji Tuhan, haleluya, Puji Tuhan, haleluya, haleluya, Puji Tuhan, haleluya, Puji Tuhan, haleluya, Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita harus selalu bersuka cita karena Tuhan selalu mengasihi kita. Amin. Haleluya. Kita akan sama-sama selalu gandol Gusti. Kita akan bersuka cita. Kita akan bergoyang untuk Tuhan. Kami undang dengan hormat semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama gandol Gusti. Haleluya. Amin. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Amin. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Percaya ora bakal cilaka nanging uripku. Amin. Selaminya. Katakan atiku ayam tentrem, atiku krasa seneng. Saben dina kulange gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti terus nggih. Amin. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, yes. Atiku krasa seneng saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung percaya ora
Atiku krasa seneng saben dina kula nggih gandeng Gusti. Saben dina kula nggih. Haleluya. Gandeng Gusti. Haleluya. Kami persilahkan duduk kembali. Haleluya. Siji loro telu, ayo konco podo melu, amin. Mari kita ajak saudara-saudara kita biar merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa buat kita. Haleluya. Siji loro telu, ayo konco podo melu. Papat lima enam, derek Gusti sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono. Sepuluh wis jangkep, derek Gusti sing mantep. Siji loro telu, siji loro telu, ayo konco podo melu. Papat lima enam, derek Gusti sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono. Sepuluh wis jangkep, derek Gusti sing mantep. Opo iya tenan tenan, opo tenan iya iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Opo iya tenan tenan, opo tenan iya iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Siji loro telu, siji loro telu, amin. Ayo konco podo melu. Papat lima enam, derek Gusti sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono. Sepuluh wis jangkep, derek Gusti sing mantep. Opo iya tenan tenan, opo tenan iya iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Opo iya tenan tenan, opo tenan iya iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Haleluya, puji Tuhan. Derek Gusti mesti slamet, amin. Derek Gusti ora rugi, amin. Haleluya, kita akan terus bersukacita memuji Tuhan kita. Derek Gusti ora rugi, nyatane derek Gusti saya ayem atine. Nyatane wae uripku munda berkahe, derek Gusti ora rugi. Nyatane derek Gusti saya ayem atine. Mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Derek Gusti ora rugi, nyatane derek Gusti saya ayem atine. Nyatane wae uripku munda berkahe, derek Gusti ora rugi. Nyatane derek Gusti saya ayem atine. Mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Derek Gusti ora rugi, nyatane derek Gusti saya ayem atine.
nyatane wae uripku munda berkahe derek Gusti ora rugi nyatane derek Gusti saya ayem atine mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Amin, haleluya. Sak lawase memuji Gusti, amin. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita lebih bersuka cita lagi karena tiada terukur kasih setia Tuhan. Kita bersuka cita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar tak melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar tak melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi, amin. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin, haleluya. Panjang dan lebar tak melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Amin. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kami persilahkan duduk kembali.
Kasih setia Tuhan besar atas setiap kehidupan kita. Immanuel, Immanuel, Allah selalu beserta kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia selalu menyertai hidup kita. Kita persiapkan hati kita untuk sebentar kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berfirman buat setiap kita hari ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita katakan, Bapakku datang. Bapakku datang untuk menyembah, untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, 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 Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Immanuel. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel.
besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Saya minta Mas Selamat berdoa buat firman. Haleluya. Segala puji dan hormat bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Buat segala apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami masing-masing. Berkat-Mu yang sangat dahsyat buat kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Bapa. Ajar kami juga Tuhan Yesus untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan Yesus. Orang yang tidak menyukai kami. Ajari kami ya Bapa, ajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada siang ini Tuhan Yesus, kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Hanya puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Siapkan piring hati kami ya Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan seantero tubuh kami ya Tuhan. Supaya kami layak untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hamba-Mu ya Tuhan Yesus yang mendapatkan firman-Mu. Lebih hari lebih heran di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau berkati dengan berlimpah-limpah yang dari surga. Hikmat marifat yang dari surga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu untuk mengangkat tangan kanan Bapak Ibu. Mari kita angkat dan katakan, Tuhan, aku siap menerima kebenaran-Mu. Aku siap mendengar pesan-Mu. Dan aku siap melakukan kebenaran itu. Amin. Ya, penting Bapak Ibu hari-hari ini untuk kita boleh mempersiapkan hidup kita ini semakin benar di hadapan Tuhan. Dan kita harus siap untuk melakukan kebenaran dan pesan Tuhan yang kita dengar pada hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan hari ini firman Tuhan saya berikan judul Ikatan Kesetiaan. Ya, masih berbicara tentang faithfulness, kesetiaan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menjalin sebuah hubungan dengan seseorang, ya, mungkin pacaran atau mungkin sudah mengikat perjanjian sehidup semati di dalam sebuah pernikahan, apa yang saudara harapkan dari pasangan saudara? Kesetiaan. Ketika saudara mengungkapkan, menyatakan janji nikah, aku menerima engkau sebagai istriku, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya dalam suka dan duka. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita mengungkapkan, menyatakan janji nikah, ada sebuah pernyataan di dalamnya terkandung unsur apa? Kesetiaan.
Saya tak mau tanya Bapak Ibu, kalau saudara punya pasangan cantik ya, lalu pokoknya dalam penampilan itu wah luar biasa. Bahkan mungkin pasangan saudara ini kaya ataupun berduit, tapi kalau tidak setia bagaimana Bapak Ibu? Mau tidak Bapak Ibu? Tukang selingkuh gitu. Punya pacar ganteng atau cantik tapi tukang selingkuh, mau enggak? Punya suami atau istri tukang selingkuh, selingkuhannya di mana-mana, suka mendua hati, seneng enggak? Sebagai orang yang waras atau orang yang normal mesti enggak seneng. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang ya enggak apa-apa Pak, penting kaya, hartanya buat saya, hari-hari ini seperti itu. Ya, enggak setia enggak apa-apa, penting duitnya ini lancar. Nah, Bapak Ibu, pada dasarnya manusia itu mau pasangan, ya, pasangan yang dia miliki itu setia. Oleh sebab itu, hubungan yang baik itu kalau diikat dengan kesetiaan, amin. Setia kepada suami, setia kepada istri. Ini penting Bapak Ibu. Tanpa kesetiaan, maka hubungan itu tidak akan mengalami ketenangan, kedamaian. Oleh sebab itu Tuhan inginkan setiap kita yang punya hubungan dengan Tuhan itu diikat di dalam kesetiaan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20. Ya. Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20. Kita akan baca ayat pembuka ini bersama-sama. 2, 3. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan apa? Dengan apa? Setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Artinya Bapak Ibu, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberikan kepada kita roh yang baru. Yang sebelumnya roh kita ini mati karena dosa, tapi karena kita oleh anugerah Yesus di atas kayu salib, sehingga kita ini beroleh roh yang baru. Dan yang baru untuk apa? Untuk kita ini boleh dibawa kepada kesetiaan. Yang tadinya tidak setia kepada Tuhan Sang Pencipta, Tuhan berikan roh yang baru melalui pribadi Yesus. Supaya apa? Supaya kita ini kembali setia. Dan kalau kita setia, maka saudara, Tuhan menyatakan begini, kalau kita ini setia, maka mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Ada sebuah perjanjian, pernyataan yang tegas dari Tuhan, bahwasanya kalau kita ini mau setia, hidup di dalam ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan, artinya hidup di dalam kebenaran yang Tuhan nyatakan, maka dipastikan, saudara, kesetiaan itu akan mengikat. Mengikat apa? Mengikat sebuah hubungan antara kita dengan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, mereka akan menjadi apa? Umatku dan aku menjadi Allah mereka. Itu sebuah ikatan. Hubungan ini diikat oleh yang namanya kesetiaan. Katakan kesetiaan. Iya. Jadi tanpa kesetiaan kita tidak bisa mengikat hubungan kita dengan Tuhan.
Minggu lalu kita sudah belajar. Tuhan itu setia. Amin. Kesetiaan Tuhan itu tidak perlu diragukan lagi. Bahkan ketika kita tidak setia saja, Tuhan itu setia. Untuk apa? Menanti kita ini berbalik, kembali. Kembali kepada apa? Kepada Tuhan. Bahkan Tuhan itu mau menerima apa adanya hidup kita. Saudara, itu kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Dan kesetiaan itu juga yang Tuhan mau. Untuk kita ini umat, kepunyaan Allah, kita harus juga mau setia. Karena itu dituntut oleh Tuhan, Bapak Ibu. Jangan hanya kita ini menuntut kesetiaan Tuhan, tapi kita juga harus memberi kesetiaan kita ini kepada Tuhan. Karena ini perjanjian, diikat oleh kesetiaan. Kesetiaan itu tidak hanya satu pihak, benar enggak? Saudara kalau punya suami, kita ini setia, tapi suamimu enggak setia, mau enggak? Mau enggak Bapak Ibu? Ibu-ibu, mau enggak? Enggak mau. Atau suaminya sudah setia, terus istrinya enggak mau setia, mau enggak Bapak-bapak? Enggak mau. Jadi kesetiaan itu harus dua pihak, saling mengikat. Sehingga ini juga yang Tuhan inginkan, Tuhan tuntut Bapak Ibu. Saudara tuntut enggak pasanganmu setia? Tuntut, karena kamu setia. Tuhan setia, kita pun dituntut. Mika 6 ayat 8. Hai siapa? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Katakan apa yang baik. Jadi Tuhan sampaikan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang yang dituntut siapa? Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, apa? Mencintai kesetiaan. Jadi Tuhan tuh mau kita ini setia. Supaya kita ini terikat di dalam perjanjian. Maka mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Saudara sekalian, Bapak Ibu, karena ini bukan sekedar tuntutan, tapi kesetiaan itu sifat yang harus ditunjukkan. Tidak hanya diomong. Kalau saudara pasangan, aku setia sama kamu sayangku, tapi di belakang selingkuh, setia enggak? Enggak. Ya. Jadi kesetiaan itu sifat yang dituntut oleh Tuhan. Kalau kita aja manusia ingin pasangan kita setia, terlebih Tuhan ingin saya setia, kan setia. Amsal 19 ayat 22a. Baca, 2-3. Sifat yang diinginkan pada siapa? Seseorang ialah kesetiaannya. Dari sifat yang diinginkan pada seseorang, pribadi seseorang, itu kesetiaan Bapak Ibu. Itu juga yang Tuhan inginkan munculkan di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Bukan umat yang dong-dongan. Hari ini setia, hari besok enggak. Ya. Kesetiaan itu harus menjadi sifat. Ini penting Bapak Ibu. Di dalam kita ini membangun hubungan. Sebuah hubungan tanpa kesetiaan tidak ada artinya. Sebuah hubungan tanpa kesetiaan itu tidak ada ketenangan. Benar enggak? Kalau saudara pasanganmu enggak setia, tenang enggak? Enggak.
tukaran naik, berantem, curiga. Kenapa? Karena mengalami ketidaksetiaan. Dan orang yang tidak setia itu selalu tidak tenang hatinya. Orang yang selingkuh, tenang enggak hatinya? Enggak, pasti hatinya enggak tenang. Was-was, ketakutan, penuh kebohongan. Dan Tuhan ngomong, Bapak Ibu, orang yang mendua hati pasti kehilangan ketenangan. Perhatikan ini, kalau hati orang itu mendua, dia kehilangan ketenangan. Yakobus 1 ayat 8, baca, 2, 3. Mendua hati tidak akan apa? Tenang dalam hidupnya. Jadi hatinya kalau mendua, enggak, Bapak Ibu. Orang tuh kalau selingkuh, simpanan yang lain, tidak setia terhadap pasangannya, wah pasti nggak tenang. Seneng dagingnya, tenang enggak? Enggak. Penuh ketakutan, penuh intimidasi, khawatir nanti, waduh, waduh ketahuan. Jadi di dalam hubungan kita dengan Tuhan pun, kalau kita ini tidak memiliki kesetiaan kepada Tuhan, hubungan di dalam kesetiaan, masih mendua hatikan Tuhan dengan dunia, maka kita ini kehilangan ketenangan. Berarti kan ini, kalau orang itu mendua hatikan Tuhan dengan dunia, dengan kesenangan dunia, dengan dosa, maka dipastikan orang itu akan kehilangan apa? Ketenangan. Artinya tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupannya. Tuhan ingin kita ini setia sama Tuhan, amin. Supaya Tuhan janji Tuhan akan memenuhkan dengan damai sejahtera kehidupan kita. Itu benar-benar kita alami. Tapi kalau hati kita ini selalu mendua, ya, berbagi dengan dunia, dengan kesenangan dosa, dengan bujuk rayu dosa, maka saudara tidak ada ketenangan. Hilang damai sejahtera. Kehilangan apa? Damai sejahtera. Ini yang Tuhan ingatkan. Untuk kita menjalani hari-hari yang depan, supaya di tengah gelombang, di tengah goncangan, kita penuh damai sejahtera. Hiduplah setia di dalam Tuhan. Jangan menduakan Tuhan dengan dunia, dengan dosa. Karena kalau kita menduakan Tuhan, maka hidup kita tidak tenang. Kesetiaan kita ini bukan karena apa yang kita lihat, Bapak Ibu. Hidup kita ini bukan karena apa yang dilihat, tapi karena apa? Percaya, karena iman. Dan sebab itu hal yang pertama, saudara, di dalam kita mengikat kesetiaan, kita ikat itu bukan karena apa yang kita lihat, tapi karena apa yang kita percayai. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego, saudara, sebuah contoh yang luar biasa, saudara. Bagaimana kesetiaan mereka di hadapan Tuhan ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah hal yang nyata di depan mata mereka. Ada dapur apa? Dapur apa? Dapur api yang menyala-nyala, siap membakar, memanggang mereka, Bapak Ibu. Ada sebuah kenyataan yang dia harus lihat. Dan ada sebuah pilihan yang harus dia pilih antara menyembah raja, patung raja, atau harus tetap percaya kepada Tuhannya. Ada kenyataan yang harus dilihat oleh Sadrak, Mesak, Abednego, dan kenyataan itu
bukan kenyataan yang baik, yang enak, tapi kenyataan apa? Hidup dan mati, Bapak Ibu. Kalau aku enggak nurut sama raja, aku masuk ke dapur api. Tapi perhatikan saudara, kalau kisah ini luar biasa. Ketika mereka diperhadapkan sebuah kenyataan yang sangat-sangat membuat manusiawinya, masuk dapur api, waduh. Ada pernyataan yang luar biasa. Bahwasanya dia percaya Tuhan yang dia sembah sanggup menolong dia. Tapi dia juga ngomong, tapi seandainya Tuhan tidak menolong, ya Raja, aku tetap menyembah Tuhanku. Itu iman, kesetiaan, Bapak Ibu. Kalau kita belajar tentang kata kesetiaan, tema gereja tahun 2023, tema gereja kita, faithfulness. Itu dari kata faith, iman. Fullness itu kepenuhan iman. Jadi kalau orang ini, saudara, pribadi ini penuh dengan iman, imannya semakin kuat, maka hidupnya bukan bergantung apa yang dia lihat, tapi hidupnya bergantung apa yang dia percaya, Bapak Ibu. Amin. Hidupnya bukan karena melihat, tapi karena percaya Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang besar. Faithfulness, kepenuhan iman. Ini harus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bukan hidup karena melihat kondisi dunia, tapi kita percaya Tuhan yang kita sembah sanggup menolong kita. Kalaupun Tuhan tidak menolong, aku tetap percaya Tuhan Yesus baik. Sehingga saya tuliskan, kesetiaan kita orang beriman tidak tergantung kepada apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat? Kenyataan. Sadrak Mesak Abednego melihat kenyataan, benar enggak? Di depan matanya ada dapur api yang menyala-nyala. Bahkan firman Tuhan mengatakan ketika mereka dilempar, yang ngelempar itu apa? Mati karena apa? Kepanasan. Artinya kenyataan di depan matanya itu sungguh-sungguh berat. Tapi Sadrak Mesak berkata, kalau Tuhan yang aku sembah tidak menolong aku tetap menyembah Tuhan. Aku gak mau nyembah patung. Itu loh kesetiaan, faithfulness. Bukan karena kenyataan, tapi karena iman, harapan. Kenyataan hidup kita boleh mungkin pahit, tapi kita tahu kita punya Tuhan yang hebat, yang dalam sekejap mampu mengubah keadaan, saudara, yang mampu menolong kehidupan kita. Asal kita setia, tidak menduakan Tuhan, saudara, tidak berkompromi dengan dosa. Minggu ke gereja, Senin berbuat dosa. Karena banyak sekarang anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang penting ke gereja. Tuhan setia, dia pasti ngampuni. Pulang gereja, berbuat dosa lagi, hidup di dalam dosa, hidup dalam keinginan dunia. Menduakan hati. Orang yang mendua hati tidak mendapat ketenangan. Kita akan belajar dari contoh ini, Bapak Ibu. Kesetiaan karena iman. Di dalam Nehemia 9 ayat 7. Nehemia bercerita tentang Abram. Dikatakan begini, engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Uskasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Ayat ke-8. Engkau dapati bahwa
hatinya setia. Katakan, hatiku setia. Hatinya setia terhadapmu, terhadap Tuhan. Engkau mengikat perjanjian dengan Dia. Orang kalau mengikat perjanjian diperlukan kesetiaan. Mengikat perjanjian bisnis, ya harus setia, benar enggak? Jangan saling mencurangi, jangan menduakan hati. Wah. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Abraham menjadi sosok pribadi yang Tuhan katakan hatinya itu setia. Sehingga ketika dia dibawa keluar dari Uz Kasdim, dia nggak tahu harus dibawa kemana, saudara. Seandainya saudara sudah stay, punya aset di Ponorogo, asetmu enggak sedikit, banyak. Lalu tiba-tiba Tuhan ngomong, ayo keluar dari Ponorogo. Gimana saudara? Saudara mesti tanya apa? Keluarnya kemana Tuhan? Enak enggak di sana Tuhan? Benar enggak? Anda sudah mapan ini. Tiba-tiba Tuhan ngomong, ayo keluar dari Ponorogo. Kemana Tuhan? Udah keluar saja. Mau enggak Bapak Ibu? Mau enggak? Saya yakin kita akan berkata, itu bukan suara Tuhan. Abram ini bukan orang miskin, enggak punya apa-apa, lo disuruh keluar. Lek miskin enggak punya apa-apa, disuruh keluar lebih mudah, benar enggak? Abram ini orang dikatakan di Alkitab, orang yang diberkati, dia punya banyak berkat. Dan ketika Tuhan memanggil dia keluar dari Uz Kasdim, dia tidak tahu dipimpin kemana arah tujuannya. Dia mau taat, mau ikut. Dan Tuhan berkata begini di ayat 8, engkau dapati bahwa hatinya setia. Orang tuh tidak mungkin taat sama firman, sama kebenaran kalau tidak ada kesetiaan. Omong kosong, saya bilang. Orang itu bisa taat kalau dia tidak setia. Kita itu bisa taat kalau kita setia. Jadi kesetiaan kita bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percayai. Kenyataan boleh berbeda, tapi iman tidak bergantung pada apa yang kita lihat. Iman tidak bergantung pada hikmat penglihatan mata kita. Iman itu bergantung kepada Tuhan. Semakin orang penuh iman, perhatikan ini. Semakin orang penuh iman, orang itu semakin setia. Faithfulness, faith iman, fullness penuh. Orang yang semakin penuh imannya, semakin setia. Perhatikan cerita Abraham. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, ketika saya merenungkan firman ini ya, Tuhan membukakan, saya katakan Tuhan, luar biasa contoh Abraham ini. Dikatakan begini di dalam Ibrani. Karena iman Abraham taat. Tadi dikatakan hatinya setia. Sehingga dia taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan apa? Tidak mengetahui yang ia tuju. Pertama dia bawa keluar. Kemana Tuhan? Wis melu wae. Pernah enggak kayak gitu Bapak Ibu? Saya itu pernah dengan bapak saya ingat almarhum. Wis ganti yo, nak. Ganti yo. Melu aku. Nung ndi to, Pak? Wis toh melu ae. Loh,
Kemana? Meluai. Sebagai anak, aku percaya gak mungkin aku diajak nyemplung jurang. Karena bapakku mesti bapak yang baik. Aku ikut aja. Wah, dinaik sepeda Bapak Ibu. Wah, saya kalau ingat kenangan ini nolong so seneng. Naik sepeda. Berdua dengan bapak saya. Wah, nung di toh ki Pak. Nung di toh Pak. Wis toh. Ke restoran Bapak Ibu. Wih, saya lihat, nyapa toh nung ini Pak. Menengoai. Beli Bapak Ibu. Masakan apa? Babi panggang. Bapak saya dibawa pulang. Kenapa? Karena sebelumnya saya ngomong gini, Pak, aku itu belum pernah makan babi panggang. Ya opo to rasane? Hati saya ini sedih lihat, apa? Ingat itu Bapak Ibu. Dengar itu bapak saya mewujudkan walaupun tidak seketika. Dia belikan babi panggang dibawa pulang Bapak Ibu. Walaupun tidak banyak. Makan. Sing makan duluan siapa? Saya. Yang lain nggak boleh. Ayo makan nasi. Wah, itu Bapak Ibu. Kalau kita ini setia sama Tuhan, percaya Tuhan tidak akan membawa kita kepada jurang kebinasaan. Tapi percaya Dia gembala yang baik. Dia akan menuntun kita ke air yang tenang. Dia akan membawa kita ke padang penggembalaan. Menenangkan hati kita. Amin Bapak Ibu. Abraham kesetiaannya yang pertama dibawa keluar ke negeri yang dia tidak tahu. Setia dia. Yang kedua apa? 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan, seolah-olah di suatu tanah asing. Di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub dan turut menjadi ahli waris janji yang itu. Dia percaya akan ketika Tuhan berkata kamu akan punya keturunan. Dikatakan waktu itu apa? Sarah sudah mati head. Sudah tua, tidak bisa melahirkan. Tapi terhadap janji Tuhan, dia setia, dia percaya. Janji Tuhan bahwasanya Tuhan akan memberikan ahli waris. Sudah dapat anak Bapak Ibu. Benar? Namanya siapa? Anaknya Abraham namanya siapa? Abraham anaknya siapa? Hah? Jangan ragu-ragu gitu loh ya. Belum kenalan Pak. Dia terima anak Ishak. Sudah dapat anak satu-satunya. Seneng enggak? Seneng. Wah, anak yang dicintai, anak perjanjian, seneng. Mak bedunduk Bapak Ibu. Tiba-tiba apa? Tuhan berfirman apa? Abraham, persembahkan anakmu. Sudah dipimpin keluar. Dia percaya. Sudah dijanjikan. Dia setia, tetap percaya. Suatu hari Tuhan berfirman, hai Abraham, persembahkan apa? Anakmu. Abraham ngomong apa? Sing bener Tuhan, iki bukan suara Tuhan, ngono? Enggak. Dia persiapkan kayu bakar, dia persiapkan bujangnya, dia persiapkan anaknya. Ayo berangkat. Kemana Pak? Ke gunung. Di sana kita akan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Anak ini gandeng. Kira-kira Bapak Ibu, Abraham guyang-guyu? Saya mau tanya, ketika di jalan apa Abraham guyang-guyu? Penuh sukacita, oh haleluya. Nyanyi dan Saya yakin Abraham hatinya apa? Hancur.
tapi dia setia, Bapak Ibu. Dia bawa anaknya ke atas gunung. Orang yang penuh iman, dia akan tetap setia apapun keadaannya. Amin. Dia akan tetap setia ketika dia harus menyerahkan sesuatu yang paling dicintai. Dia akan mau memberi buat Tuhan. Itu loh kesetiaan, Bapak Ibu. Saya pribadi belum sampai kepada itu. Tapi Abraham menjadi sebuah contoh yang luar biasa. Bagaimana kesetiaan Abraham. Sampai dia mau mempersembahkan anaknya sendiri. Karena kita tahu, Abraham belum tahu kalau ada kambing domba, benar enggak? Enggak tahu dia. Sampai ketika pisau itu mau dihujamkan, Tuhan berteriak, Abraham, aku lihat imanmu, kesetiaanmu. Sehingga Tuhan sediakan domba untuk dipersembahkan Abraham. Kesetiaan kita bukan karena kita melihat keadaan. Kesetiaan kita karena iman kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat kenyataan, mungkin kenyataan berbalik dengan apa yang kita percayai. Tapi melalui kisah di Alkitab, orang-orang yang hidup karena iman, walaupun kenyataan di hadapan mereka tidak seindah iman yang ada di dalam hatinya, mereka tetap setia kepada Tuhan, berjalan beriringan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Karena mereka percaya ketika mereka berjalan di lembah air mata pun, kalau Tuhan ada di sana, lembah yang itu akan diubah menjadi lembah yang bermata air, Bapak Ibu. Hati kita itu harus setia, melebihi kenyataan. Itulah faithfulness. Katakan faithfulness. Kesetiaan karena iman. Dan iman kita ini harus semakin penuh. Yang kedua, Bapak Ibu, kesetiaan yang Tuhan harapkan itu harus kesetiaan di dalam kekudusan. Katakan kekudusan. Iya. Karena di dunia ini banyak setia tanpa kekudusan. Penting aku suamimu lah. Aku nakal nang luar gak apa-apa. Penting pulang jadi suamimu. Kamu ratuku. Kamu nanti yang punya segalanya. Wes penting. Ada enggak di dunia kayak gitu? Ada. Tanpa kekudusan. Kesetiaan tanpa kekudusan ada. Tapi yang Tuhan mau, kita itu setia di dalam apa? Kekudusan. Jangan tanpa kekudusan. 2 Timotius 2:22. Sebab itu jauhilah apa? Nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan. Kejarlah kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni, hati yang kudus, hati yang tidak mendua. Ya Tuhan, ya dukun, waduh. Ya dah? Ya Tuhan, ya firman, ya sio, bintang-bintang. Oh, bintangku hari ini apa ya? Wah, bukan apa kata Tuhan, apa kata sio. Siomu apa? Monyet, mangkakno kelakuanmu, bedes. Monyet kan bahasa Inggrisnya bedes, benar gak? Sio apa anjing? Wah, mangkano. Hah? Sio saya itu darah Kristus. Amin. Jangan siomu sio ayam. Terlalu rame. Sio kita apa?
darah Kristus. Ini penting Bapak Ibu. Bukan kata sio, kata bintang, tapi kata Tuhan. Di dalam kekudusan, jauhi nafsu orang muda, jauhi keinginan dunia. Keinginan dunia itu membawa kita kepada ketidakkudusan, tapi kesetiaan kepada Tuhan itu membawa kekudusan. Amin. Jadi kalau kita setia, kesetiaan kita kepada Tuhan, kita pasti Tuhan akan mengerjakan kekudusan. Dan tanpa kekudusan tidak ada kesetiaan yang berarti di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat 4, Tuhan menegur, "Hai kamu orang-orang yang apa? Tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa apa? Persahabatan dengan dunia adalah apa? Permusuhan dengan Allah." Jadi kalau kita ini kompromi dengan dunia, dengan dosa, dengan keinginan nafsu dunia, maka kita sedang apa? Bermusuhan dengan Allah. Kan penting dong gereja Pak, Senin sampai Sabtu ya sudahlah, seneng-seneng ya hidup kayak yang lain lah Pak, nggak usah kakean aturan, hidup bebas, nyenengkan diri. Saudara, orang yang mendua hati tadi kata Tuhan apa? Nggak tenang. Jadi kalau kita ini ya setia tanpa kekudusan, nggak bisa. Karena persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, apa? Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Artinya ibadahmu sampai jungkir balik tanpa kekudusan, tidak ada artinya. Benar? Itu ya. Jadi kalau kita menyangka kesetiaan tanpa kekudusan, wah, berarti di hadapan Tuhan. Tidak berarti bagi Tuhan. Sebab tanpa kekudusan bagi Tuhan itu semuanya hal yang tidak Tuhan inginkan. Jadi kesetiaan itu harus disertai dengan kekudusan. Ya. Jangan bersahabat dengan dunia. Jangan ikut cara dunia. Tapi kita ini sebagai umat tadi loh, Yeskiel tadi, kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Itu kita itu harus menjadi umat yang kudus. Kesetiaan itu di dalam kekudusan. Kita punya suami, pasangan, ya, dia setia tapi enggak kudus, mau enggak? Nggak mau kan? Kita ingin pasangan kita setia di dalam apa? Kekudusan. Tuhan pun pingin, itu yang dituntut. Kamu harus setia kepadaku di dalam kekudusan. Yang paling nyata itu ini Bapak Ibu. Dibaca sama-sama. 2, 3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Tak mungkinlah orang poligami itu bisa adil. Benar enggak? Pasti hatinya lebih cinta kepada salah satu. Contohnya siapa? Hah? Contohnya siapa? Jangan bilang contohnya saya Pak, jangan loh ya. Contohnya siapa? Ya, Yakub. Yakub itu lebih cinta kepada Rahel daripada Lea. Jadi poligami itu, wah nanti cintaku terbagi 2, 50-50. Satu yang saya katakan, red.
mesti lek poligami. Kowe seneng sing karo sing enom, langsung dijawab karo bapak ya. Sing enom. Artinya apa saudara? Tidak ada kesetiaan yang tulus, yang murni. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau hati kita ini mendua dengan dunia, antara Tuhan dan dunia, tidak ada kesetiaan. Dan contoh yang paling konkret Tuhan ngomong gini, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kalau orang itu cinta duit, cinta harta, saya yakin dia tidak cinta Tuhan. Tapi kalau dia cinta Tuhan, saudara, bagi dia hartanya itu bukan miliknya, dia siap mempersembahkan buat Tuhan. Benar enggak? Kalau saudara cinta sama seseorang, saudara akan mau memberi yang terbaik. Benar atau enggak? Suami istri atau pacaran, suami istri kadang-kadang sudah pacaran ya. Wah, pasangannya cewek ini, aku pingin itu. Wah, kita ini lagi dompetnya tuh, dompet apa segini Bapak? Ini dompet segini ini mesti zaman 45 Bapak Ibu. Karena orang sekarang itu dompetnya apa? Malah gak ono dompet. Apa? Kartu. Jadi kalau ngomong, dompetku tebel, wah itu jadul. Sekarang zamannya kartu. Wah, minta pasti diberi yang terbaik. Benar enggak? Kalau perlu kartu kreditnya dikasih. Ini sak melihat di sini, wis blonjo. Memberi yang terbaik, dia enggak akan sayang. Tuhan tuh ngomong gini loh. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu kalau cinta uang, cinta hartamu, kamu mesti tidak ngasihi Tuhan. Tapi kalau kamu ngasihi Tuhan, kamu siap berkorban hartamu. Benar enggak? Iya. Kecintaan akan Tuhan itu melebihi apapun. Itu kesetiaan. Dan Tuhan ngomong, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Artinya, kalau kita ini kan ya uang juga perlu. Iya perlu. Bukan saya katakan kita tidak perlu uang, saya juga perlu uang. Tapi kesetiaan kepada Tuhan itu melebihi harta yang harus kita perjuangkan, Bapak. Harta kita itu bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kesetiaan itu yang berarti di hadapan Tuhan. Amin. Kesetiaan itu Tuhan ibaratkan hubungan suami istri. Tuhan ingin kita ini hidup sebagai pasangan yang setia dalam kekudusan. Sehingga dengan kesetiaan dalam kekudusan kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Apa? Benar. Hosea ayat pasal 2 ayat 18-19 dikatakan ini, aku akan menjadikan engkau istriku. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Tuhan. Aku hanya besarku, ini kunya besar loh di Alkitab. Tidak percaya? Ayo buka Alkitabmu. Saya tidak mengganti. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Aku ini siapa? Tuhan akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan, kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu seperti suami istri. Sehingga dikatakan mempelai. Tuhan ingin nanti Tuhan datang, dia mendapati mempelai perempuan yaitu kita gereja itu setia di dalam apa? Kekudusan. Sehingga Tuhan ngomong begini, aku akan menjadikan engkau apa? Istriku. Diulang-ulang, aku akan menjadikan engkau istriku. Dalam apa?
dalam kesetiaan. Artinya Tuhan ingin ikat antara kita ini mempelai perempuan gereja Tuhan dengan mempelai laki-laki yaitu Kristus. Itu di dalam apa? Kesetiaan. Sehingga kalau kita ini setia kepada Tuhan, maka Tuhan ini mau membawa kita sehingga engkau akan mengenal siapa? Tuhan. Kenapa sih kita harus setia? Karena Tuhan ingin saudara lebih kenal. Saudara mau enggak nikah dengan orang yang enggak saudara kenal? Ketemu di jalan tiba-tiba orang itu ngajak gini, Mbak mau nikah gak sama saya? Hah? Saya tanya sama wanita-wanita, mau enggak? Gak mau, sopo kue, gitu? Benar? Enggak kenal ngajak nikah. Kalau nikah harus kenal, tahu. Bahasa Ibraninya itu mengenal bobot bibit apa? Bebet, tambahi lagi apa? Bobot. Nggak boleh dibobot. Bobot, bebet, bobot, bibit, bebet. Nanti tanya Pak Domo artinya, saya enggak paham. Ya, orang aja harus ada kriteria mengenal dulu. Kita ini mau jadi mempelai, tapi kita enggak mau kenal siapa mempelai kita. Enggak mau dibawa untuk lebih kenal. Wis tak pokoknya Tuhan, aku percaya Tuhan wis. Engkau Tuhan datang aku terangkat, tapi hidup kita enggak mau kenal. Padahal Tuhan itu mengikat kita itu dengan kesetiaan. Supaya kita ini hari demi hari semakin kenal. Siapa Tuhanku? Siapa mempelaiku? Dan kita dapat mengenal di dalam kesetiaan, dalam kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat apa? Melihat Allah. Dan untuk membangun kesetiaan Bapak Ibu ini Yakobus 4 ayat 8. Apa? Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang apa? Berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Karena banyak orang Kristen itu mendua hati. Kita aja enggak mau diduakan, benar? Walaupun lagu dunia ada yang jadikan aku yang keberapa? Kedua. Kalau Tuhan enggak mau, jadikan aku yang terutama dalam hidupmu, maka aku akan berkuasa atasmu. Tuhan ngomong sederhana, mendekatlah kepada Allah. Kamu nanti kenal aku deh. Jadi kamu nanti tidak salah, tidak beli kucing dalam karung. Banyak kepercayaan yang seperti membeli kucing dalam karung. Moga-moga. Enggak. Kita itu punya Tuhan yang nyata. Sehingga kita tidak moga-moga. Pasti. Amin. Mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Dan untuk mendekat, ayo tahirkanlah tanganmu. Jangan berbuat dosa. Tahir itu apa? Tahir itu apa? Kudus. Terus apa? Sucikanlah hatimu. Jangan mendua. Orang yang mendua hati tidak tenang, Tuhan tidak berkenan. Yang ketiga Bapak Ibu, kesetiaan itu dapat dipercaya. Jadi kalau suamimu setia mesti bisa dipercaya, benar enggak? Enggak usah dipantau. Pak, lagi di mana? Sedang apa? Dengan siapa? Nanti 5 menit lagi apa?
Papa di mana? Dengan siapa? Makan apa? 10 menit lagi, Papa di mana? Suwe-suwe bojone bawanteng HP iki. Tak usah HP. Bahkan orang ada yang dikasih apa? GPS supaya tahu di mana posisi pasanganku. Jare ini nang gereja. Lah kok nang ngarepe gereja? Lah lapo iki? Kok enggak tepat titiknya di gereja? Kok nang ngarepe? Ujung-ujungnya ngopi nang Bagong. Kesetiaan itu dapat dipercaya, amin. Sehingga nggak perlu dipantau dengan GPS, dengan apa lagi? Dikawal. Tolong kawal istri saya. Nanti datang ditanya, kemana saja? Ketemu siapa? Saudara, orang yang setia itu dapat dipercaya. Kalau kita ini setia sama Tuhan, kita harus dapat dipercaya. Amin. Lukas ayat 12:42, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia, yang bijaksana, yang akan diangkat oleh Tuhannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberi makanan kepada mereka pada waktunya. Siapa yang pengurus rumah yang setia ini Tuhan cari? Siapa Bapak Ibu? Berbahagialah hamba yang didapati siapa? Tuannya melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Jadi orang yang setia itu orang yang mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kalau orang itu tidak bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan, dia bukan orang setia. Perhatikan ini, orang setia itu orang yang dapat dipercaya dengan tanggung jawab yang diberi. Karena kesetiaan itu tidak terlepas dari yang namanya ini loh, apa? Tanggung jawab. Sekecil apapun kepercayaan, saudara harus bertanggung jawab. Sekecil apapun pelayanan, saudara harus tanggung jawab. Walah cuma kolektan ayo. Walah cuma terima tamu. Walah, saudara, orang yang setia, kata Tuhan, dia adalah orang yang bisa dipercaya dengan tanggung jawab. Yosua itu sebelum dia memimpin bangsa Israel, perhatikan, nanti baca di Alkitab, dia selalu disebut hamba siapa? Hamba Musa, bukan hamba Allah. Tapi Yosua itu setia melayani Musa, ngikut Musa, diperintah-perintah Musa ikut, mau. Sampai akhirnya Musa dipanggil Tuhan, Yosua dijadikan Tuhan pengganti dari Musa. Sejak itulah Yosua disebut Yosua abdi Allah. Tuh, saudara kalau baca Alkitab itu cepat gini, apa ya? Lalu siapa? Yusuf. Yusuf itu dijual ke rumah Potifar. Dipercaya tugas kecil, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikasih lagi kepercayaan, dikerjakan sampai seluruh rumah Potifar diberikan kepada Yusuf kecuali istrinya. Difitnah, masuk penjara. Enak enggak hidupnya? Enggak enak toh, soro terus. Di penjara diberi tanggung jawab sama kepala penjara, dikerjakan sungguh-sungguh, dikerjakan sampai kepala penjara itu ngasih kebebasan kepada Yusuf, mengatur penjara itu. Dia setia dengan perkara kecil. Lalu apa? Dibawa ke istana, dijadikan penguasa atas Mesir, Bapak Ibu. Itu orang setia. Jadi jangan bayangkan yang besar kecil aja enggak setia, kata Tuhan. Yang kecil kamu setia,
nanti aku bawa kepada hal yang besar. Daud itu mengembalakan kambing 2-3 ekor. Tadi malam saya khotbah pemuda. Tapi kalau ada macan, ada beruang mencoba mengganggu kambing yang 2-3 ekor, Daud melawan dengan sekuat tenaga. Sehingga apa? Dipercaya menjadi raja, dipercaya untuk mengalahkan Goliat yang ditakuti oleh bangsa Israel. Daud mengalahkannya. Saudara, Matius 25 ayat 23 dikatakan, kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu apa? Hai hambaku yang baik dan apa? Setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi kesetiaan itu bisa dipercaya. Masalahnya kita ini bisa dipercaya enggak sama Tuhan. Kita ini pinginnya besar, pelayanan ini besar, tapi suruh pelayanan kecil, enggak mau. Kita ini ingin berkat besar, tapi dengan berkat kecil aja kita enggak setia. Loh iya loh. Saya lanjutkan ya. Lukas 16 ayat 11 tuh. Baca yuk, 2-3. Jika lo setia dalam hal mamon yang tidak jujur saja, siapa yang akan apa? Mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kalau kita diberkati yang kecil saja kita tidak setia, mohon maaf Bapak Ibu, memberi haknya Tuhan perpuluhan. Bagaimana Tuhan mau percayakan harta besar, berkat besar? Pasti kita tidak akan taat. Yang kecil aja enggak setia kok. Kok mau yang besar? Banyak orang tuh pingin besar tapi enggak percaya, enggak ngerjakan sungguh-sungguh yang kecil. Saudara, kesetiaan itu bicara tanggung jawab. Kita diberikan kepercayaan, coba terima tanggung jawab. Makanya saya bilang sama anak muda, walaupun tiga orang ya anak mudanya, hari malam atau 4 orang, saya ngomong, Daud itu orangnya tanggung jawab. Dikasih tugas papa mamanya jaga 2-3 ekor, jaga. Walaupun tidak dihargai loh sama papa mamanya. Ketika Samuel datang ke rumah, mana anak-anakmu, ditunjukkan Eliu. Tapi Daud nggak ditunjukkan. Tapi dia setia. Kalau ada bahaya dia hadapi. Dia setia, dia melatih dirinya, mengumban alih-alih. Sampai suatu saat dia ketemu Goliat. Ketemu Goliat itu kesempatan yang Tuhan berikan. Tanpa ketemu Goliat, Daud tidak pernah dikenal, benar nggak? Tapi Daud dikenal karena ketemu Goliat. Dia setia. Ayo jadi orang-orang yang setia, bisa diberi tanggung jawab. Kalau kita diberi tanggung jawab pelayanan, kerjakan. Walaupun itu kecil. Jangan anggap remeh pelayanan. Kalau kita diberikan tanggung jawab, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Latihan, kenapa kok perlu latihan? Karena kita ini bukan pentas, kita ini mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Makanya perlu latihan. Jangan tidak latihan tampil. Ini bukan konser. Tapi ini pelayanan, setia, sungguh-sungguh. Amin. Dikasih berkat dikit setia, sisihkan perpuluhan menjadi hak Tuhan. Jangan pikir Tuhan berkati aku. Tuhan ngomong gini, kamu tak berkati segini aja tidak setia kasih yang menjadi bagianku kok. Kok minta yang besar. Tapi orang yang bisa dipercaya Tuhan pastikan dia akan apa? Ini saudara, ini tuh ayat kunci saudara.
Ya, kalau kamu setia memikul tanggung jawab perkara kecil, aku akan apa? Memberikan kepadamu apa? Tanggung jawab perkara yang besar. Kalau kamu setia berkat yang kecil, pasti kita dipercaya berkat yang besar. Amin enggak? Itu loh kesetiaan, Bapak Ibu. Kesimpulannya, Tuhan itu menuntut kesetiaan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Orang yang tidak setia tidak layak. Bagi apa? Iya. Kalau tidak setia tidak layak. Orang yang suka mendua hati, Tuhan tidak layak. Ya. Orang yang tidak setia perkara kecil, Tuhan tidak akan kasih perkara besar. Kalau kita mau perkara yang besar, setialah kepada kecil. Benar. Ayat terakhir, Lukas 12 ayat 46. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya. Dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan apa? Iya. Sederhananya gini loh, jangan mimpi perkara besar deh kalau nggak setia perkara kecil. Jangan mimpi kerajaan surga kalau nggak ada kesetiaan. Suka mendua hati. Tuhan benci orang yang mendua hati kok. Fokuskan hati kita setia kepada Tuhan. Amin. Bukan kenyataan, tapi iman. Kenyataan boleh pahit, kenyataan boleh berbeda, tapi iman kita harus tetap percaya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Saudara, suatu saat ada seorang wanita menangis di bawah kaki Tuhan. Dia mencurahkan minyak di bawah kaki Tuhan. Dengan hati yang penuh penyesalan akan dosanya. Dia merasa dirinya tidak berharga. Karena dunia melihat dia dengan sebelah mata. Dia tahu satu pribadi, Yesus namanya, yang dia setia. Dia tidak pernah melihat wanita ini sebagai wanita yang tidak berharga. Wanita ini mengurapi kaki Yesus, mencurahkan minyak. Sampai-sampai ada orang murid berkata, waduh sayang itu, sia-sia loh. Kan bisa dibagi sama orang-orang miskin. Saudara, hati itu yang Tuhan lihat. Bukan apa yang dilihat manusia, tapi Tuhan lihat hati. Kita boleh hebat lah di pemandangan manusia, tapi Mas, hati kita juga hebat di mata Tuhan. Tuhan tuh mau kita setia, amin Bapak Ibu. Setia sampai akhir aku menutup mata. Kita berkata, Tuhan aku mau setia. Apapun yang terjadi, aku mau setia. Seperti ungkapan Smith, Sadrak, Mesak, Abednego. Kalaupun Tuhan tidak menolong aku tetap menyembah Tuhan. Aku tetap setia kepada Tuhan. Aku tidak mau menyembah patung Tuhanku. Aku mau setia. Apapun yang terjadi, tetaplah setia. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya.
tak mengurangi menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku, Demikian hidup mau mengasihi-Mu. Amin Tuhan. Yesus, Engkau baik Seperti wanita, seperti